أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahu bisanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib untuk berwasiat utamanya kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu yang kita bisa dan menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemuliaan yang hakiki dari seorang anak hamba bukanlah kemuliaan dalam pandangan mata manusia. Akan tetapi kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk senantiasa mempersiapkan bekal, mempersiapkan perbekalan kita untuk hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa Allah memberitahu kita bahwa sebaik-baik bekal yang harus kita persiapkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan hendaklah kalian berbekal. Hendaklah kalian mempersiapkan bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki lebih dari separuh bulan Ramadan ini. Ramadan tahun 2021. Waktu berjalan begitu cepat.
Bahkan Ramadan tahun lalu pun masih terasa suasananya. Waktu berjalan sangat cepat. Setiap orang mau tidak mau, suka tidak suka, dia pasti akan menjadi tua. Semakin dekat saat-saat pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat jarak antara kita dengan liang lahat sebagai destinasi terakhir bagi kehidupan setiap manusia. Banyak kesempatan-kesempatan dan momen-momen yang baik yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Namun tidak sedikit dari kesempatan-kesempatan itu yang kita sia-siakan dan berlalu begitu saja tanpa ada hal-hal positif, hal-hal yang baik yang kita lakukan. Bahkan ada juga yang mengisinya dengan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu sayang kepada umatnya, begitu sayang kepada kita, beliau memberikan pedoman dan petunjuk kepada kita tentang hal-hal yang harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum semuanya itu lewat begitu saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Rasulullah bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan, gunakan dengan sebaik-baiknya 5 kondisi, 5 keadaan, 5 kesempatan sebelum datang 5 kondisi lain yang bertolak belakang. Pertama kata Nabi, syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda itu masa-masa yang identik dengan produktivitas, di mana performa seseorang berada pada performa yang paling tinggi dalam hidupnya. Masa-masa tenaga masih kuat, kesempatan masih banyak, tubuh yang dalam keadaan biasanya masih sempurna. Masa-masa muda ini bila dilewati begitu saja, maka akan menjadi penyesalan demi penyesalan di hari tua nanti. Bila kita yang sudah melewati usia 40 tahun atau di usia 40 tahun misalnya saat ini, berarti dia sudah melewati lebih dari separuh perjalanan hidupnya di dunia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana umru ummati ma baina sittin wa sab'in," kata Nabi. Umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau berusia 40 tahun itu sudah lebih dari separuh usia rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai pun ada yang berumur lebih dari 70 tahun, itu adalah bonus dan jumlahnya tidak banyak. Akan tetapi mereka yang meninggal sebelum usia 60 tahun bahkan lebih banyak lagi daripada mereka yang masih hidup setelah usia 70 tahun. Kalau masa-masa muda ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka di masa tua ketika tenaga kita sudah mulai lemah, pendengaran sudah mulai berkurang, penglihatan berkurang, bahkan sudah tidak banyak lagi yang bisa dilakukan, maka yang terjadi adalah penyesalan demi penyesalan karena telah menyia-nyiakan masa muda yang harusnya digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan untuk belajar, menuntut ilmu, terutama ilmu agama,
digunakan untuk bekerja, untuk menafkahi keluarga, atau untuk menyimpan, menabung untuk masa tuanya. Jika itu tidak dilakukan di masa muda, maka yang ada adalah penyesalan demi penyesalan di masa tuanya nanti. Yang kedua, kata Nabi, wasihataka qabla sakomika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kita saat ini berada di masa-masa pandemi yang sudah 2 tahun ini terus berkeliling di seluruh dunia. Saat ini di India, di Brazil, dan di sebagian Amerika, yang mereka sebagian besar sudah divaksin, tapi justru kejadian luar biasa terjadi di sana. Di India hari-hari ini dalam satu hari lebih dari 2.000 orang yang wafat, lebih dari ratusan ribu orang yang terpapar COVID. Mereka yang paginya sehat, sorenya sakit, besoknya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita tidak tahu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi negara kita dari hal yang seperti itu. Kita tidak tahu apakah kita akan terus sehat atau masa-masa sehat ini berakhir sehingga kita tidak bisa memanfaatkan lagi waktu-waktu sehat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wasihataka qabla sakomika. Manfaatkan sebaik-baiknya masa sehatmu, kondisi sehatmu sebelum datang sakitmu. Selama kita masih mampu untuk melakukan ibadah-ibadah, terutama di bulan Ramadan ini, kita masih mampu melaksanakan tarawih, mampu berpuasa, mampu membaca Al-Quran, mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid, mampu untuk sholat berjamaah, maka lakukanlah itu mumpung badan kita masih dalam keadaan sehat. Karena seorang yang biasa mendatangi masjid, biasa mendatangi majlis-majlis ilmu dalam keadaan sehatnya, lalu dia sakit, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Maksud ayat ini adalah orang yang biasa beramal soleh dengan imannya, lalu kemudian terhalang amal solehnya karena sakitnya. Dia biasa berjamaah, dia biasa sholat tahajud, biasa baca Al-Quran, lalu tidak mampu melakukan hal itu semua karena terhalang oleh sakitnya, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak terputus. Ketidakhadiran mereka ke masjid atau tidak bisanya mereka sholat tahajud bukan karena keinginan sendiri, tapi karena terhalang oleh penyakit, maka Allah perintahkan para malaikat tetap mencatat mereka sholat di masjid, tetap mencatat mereka sholat tahajud, tetap mencatat mereka membaca Al-Quran walaupun mereka sedang meringkuk berbaring di atas pembaringan. Itulah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang memanfaatkan waktu sehatnya sehingga ketika tiba waktu sakitnya pahalanya tidak terputus, pahalanya terus mengalir. Orang yang biasa mendatangi majlis ilmu tapi kemudian tidak bisa datang karena sakit, maka dicatat oleh malaikat dia sedang berada di majlis ilmu walaupun dia sedang meringkuk di rumah sakit, pahalanya tetap mengalir. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Nabi, wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan masa-masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Seorang pejabat yang berkuasa, yang begitu dihormati, tidak selamanya dia akan menjadi pejabat. Ada saatnya dia akan turun dan menjadi rakyat biasa. Seorang yang kaya raya, yang hartanya berlimpah, tidak selamanya dia tetap kaya raya. Ada saat-saat dia jatuh miskin. Bahkan seorang yang sampai akhir hayatnya pun dia tetap dalam keadaan kaya,
harta berlimpah, tetap saja dia tidak bisa menggunakan kekayaannya itu karena dibatasi oleh usianya dan dibatasi oleh kesehatannya. Maka kata Allah, kata Nabi, wasih waginaka qabla fakrika, manfaatkan masa-masa kayamu sebelum datang saat kemiskinanmu. Saat ini banyak terjadi bencana-bencana, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, dan banyak sekali bencana yang terjadi, bukan hanya di dunia tapi juga di negeri kita. Kita saksikan hampir setiap hari. Dan bukan itu saja, pandemi ini membuat banyak sekali saudara-saudara kita yang jadi pengangguran. Mereka yang tadinya bekerja akhirnya menjadi tidak bekerja. Maka bagi mereka yang punya kelebihan harta, punya kekayaan, manfaatkan. Ini adalah kesempatan emas karena banyak orang yang membutuhkan. Kesempatan emas bagi orang-orang kaya, apalagi di bulan Ramadan ini, untuk memanfaatkan kekayaannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla fakrika, kata Nabi, manfaatkan kaya kamu, mumpung masih kaya, manfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Sebelum datang kefakiranmu. Yang keempat, wa faraghuka qabla syughlika, kata Nabi. Masa-masa luangmu manfaatkan sebelum datangnya kesibukanmu. Banyak kita saksikan, sayang sekali, banyak anak-anak muda di masa-masa produktif, bahkan bukan hanya anak muda, orang tua pun banyak menghabiskan waktunya untuk bermedia sosial. Facebook, WhatsApp, atau YouTube. HP di tangan bisa berjam-jam tanpa terasa waktu habis. Sehingga ketika tiba waktu sibuknya, ya, dia tidak bisa lagi, tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Namun ketika dia membaca Al-Quran, baru 5 menit, 10 menit, itu sudah terasa lelah sekali, mata mengantuk, berat sekali. Tapi kalau sudah melihat YouTube berjam-jam, sampai lupa waktu sholat. Rasulullah memberikan pedoman kepada kita dalam kehidupan ini, ya. Manfaatkan waktu luangmu sebelum tiba kesibukanmu. Jangan habiskan waktu untuk media sosial yang kelihatannya bermanfaat, tapi kalau kita perhatikan akan banyak sekali mudaratnya. Manfaatnya ada, tapi mudaratnya juga nggak kalah banyak. Seperti pisau di tangan seorang anak kecil. Bila ia tidak bisa memanfaatkannya, maka akan melukai dirinya sendiri. Yang kelima, kata Nabi, wahayataka qabla mautika. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Kita nggak tahu kapan saat kematian itu tiba. Yang jelas, yang kita tahu bahwa semua orang pasti akan mati. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, mereka yakin dengan pasti bahwa mereka pasti akan mati. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran kematian itu disebut dengan kata al-yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Dan sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah sampai datang kepadamu sesuatu yang kamu yakin, yaitu kematian. Semua orang yakin bahwa dia pasti akan mati, tapi seringkali kita pura-pura tidak tahu bahwa kematian itu akan datang kepada kita setiap saat, kapanpun. Bisa hari ini, bisa nanti malam, bisa besok. Kita tidak tahu kapan saat-saat kematian kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu rahasia itu. Oleh sebab itu, Nabi memberikan pedoman kepada kita agar kita selamat. Manfaatkan masa-masa hidup kita sebelum datang kematian kita. Masa-masa sehat kita sebelum kita sakit. Masa-masa kita masih mampu berinfak, masih mampu bersedekah, walaupun hanya 1.000 rupiah. Sebelum datang saatnya kita tidak mampu lagi untuk bersedekah, walaupun hanya 100 rupiah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan terakhir, saat ini kita sudah melewati separuh dari
bulan Ramadan. Maka bulan yang suci ini yang penuh dengan berkah, penuh dengan maghfirah, rahmat Allah turun setiap hari, setiap malam, ampunan Allah turun setiap hari, setiap malam. Maka sebelum Ramadan ini berakhir, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya masa-masa Ramadan ini. Jangan sampai terlewat begitu saja. Jangan sampai terlewat hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan saja berlewat, ya. Jangan sampai terlewat hanya untuk mencari nafkah. Manfaatkan setiap detik dari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Satu zikir yang diucapkan akan menjadi saksi kita di hari kiamat nanti. Di akhirat nanti, pada hari kiamat nanti ada seorang yang dia terkejut karena ketika ia masuk surga, berbagai fasilitas yang luar biasa diberikan kepadanya. Disampaikan kepadanya, ini adalah hasil amalmu, ini hasil amalmu. Dia bingung, amal yang mana? Karena dia enggak merasa melakukan amal-amal yang besar. Tapi ternyata amalannya sangat ringan. Kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kata, kata Nabi, yang ringan diucapkan di lisan, berat dalam timbangan, dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jangan sia-siakan waktu kita, perbanyak baca zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau zikir-zikir lain, baca Al-Quran. Mumpung Ramadan masih belum berakhir. Kalau Ramadan sudah berakhir, kita sudah banyak kehilangan momen-momen yang sangat bermanfaat ini. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bihudahu yahtadil muhtadun. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.